南面有害群之马，就是本派与6大门派积怨已深，担任行堂执法。哎，各位的宽宏大量，绝不能再去寻仇。用意不用力。临阵学武，小毛孩儿。 Namun di saat itu juga, kelelawar hijau keceplosan memuji kemampuan pemimpinnya yang sangat kuat. Di mana hal itu langsung membuat pemimpin Wudang dan Wudang ketiga terkejut kalau ternyata Zhang Wuji benar-benar masih hidup. Selanjutnya kali ini giliran prajurit kedua Zhao Min yang menantang Wuji berduel. Dan lagi-lagi jurus Tai Chi yang baru dia pelajari berhasil membuat lawannya terpental. Bersamaan dengan itu, Wudang ke-6 juga datang ke tempat tersebut dan di sini Wuji lalu memberitahu kepada Wudang ke-6 kalau dia telah membalaskan dendamnya dengan mematahkan kakinya persis seperti apa yang dilakukan prajurit Zhao Min tersebut kepadanya. Namun di sini motif kebrutalannya tersebut bukan hanya untuk membalas dendam. Di sini Wuji lalu menghampiri dan memancing Zhao Min dengan meminta salep giok hitam yang hanya dimiliki oleh kerajaan Mongol. Lalu karena Zhao Min merasa telah dilecehkan sewaktu terjebak di perangkap bawah tanah, dia lalu meminta kompensasi dan mau memberikan obat yang dimaksud asalkan Wuji bersedia menuruti 3 permintaan darinya. Belum sempat menyepakati negosiasi tersebut, Zhao Min yang melihat Xiao Zhao menggunakan tusuk konde miliknya merasa cemburu dan dia langsung menyuruh prajurit ketiganya untuk kembali menyerang Wuji. Karena prajurit ketiga Zhao Min menggunakan pedang langit sebagai senjatanya, pemimpin Wudang kembali memanggilnya dan mengajari jurus pedang Tai Chi menggunakan pedang kayu miliknya. Namun semakin diajarkan, Wuji malah semakin bingung dengan teknik pedang tersebut. Mendengar hal itu, pemimpin Wudang yang sepertinya mempunyai pikiran lain tiba-tiba menyuruh Wuji untuk mencoba mempraktekannya menggunakan pedang kayu melawan prajurit Zhao Min dan akhirnya adu mekanik pun dimulai. Di sini diperlihatkan pedang kayu milik Wuji sempat patah setelah ceting-ceting bentar dengan pedang langit. Namun hal itu tidak menjadi masalah di mana Wuji berhasil mengalahkan prajurit ketiga Zhao Min dengan memanfaatkan ketajaman akibat pedang kayu yang patah tersebut dan memotong lengan kanan prajurit Zhao Min. Melihat 3 prajurit elitnya dikalahkan oleh Wuji, akhirnya Zhao Min mundur dan mengakui kekalahannya. Namun hal itu langsung dicegah Wuji dan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya pergi sebelum memberikan salep giok hitam untuk mengobati kedua pamannya. Di sini terlihat Zhao Min tidak menggubris omongan Wuji dan Wuji malah diserang oleh 2 bawahannya. Wuji yang belum siap menerima serangan harus terkena serangan telapak es untuk kedua kalinya dan ternyata kedua orang inilah yang dulu pernah memberikan racun telapak es kepada Wuji sewaktu kecil. Namun kali ini dia berhasil menetralisir hawa dingin yang masuk ke dalam tubuhnya dengan cepat menggunakan jurus 9 mataharinya. Singkat cerita, setelah kepergian Zhao Min dan para prajuritnya, pemimpin Wudang lalu berterima kasih kepada Wuji dan para petinggi Ming yang telah menyelamatkan perguruan Wudang dari serangan Zhao Min dan para prajuritnya. Di tengah jamuan makan, di sini mereka mulai menyusun rencana dan membagi tugas untuk mencari Wudang pertama yang belum kembali dan mencari salep giok hitam untuk menyembuhkan cedera paman ketiga dan paman ke-6. Sementara itu, Bu Hui yang masih terus merawat Wudang ke-6, seperti pepatah Arab mengatakan, wujud ngalhubi bisabab bi al-tawud alaihi, yang artinya hadirnya cinta karena terbiasa. Wudang ke-6 menemui Bu Hui di sebuah pegunungan dan berkata kalau masa depannya akan sia-sia karena harus menjaganya yang sudah cacat. Namun Bu Hui langsung menyangkalnya dan menjelaskan kalau dirinya merawatnya dengan ikhlas. Selanjutnya Bu Hui lalu menemui Wuji yang sudah dianggap abang kandungnya sendiri untuk menceritakan kisahnya dengan Wudang ke-6 dari hari ke hari di mana mereka mulai menyayangi satu sama lain. Dia lalu meminta Wuji untuk membantunya menjelaskan kepada ayahnya bagaimanapun caranya.
Setelah itu, Wuji dan yang lainnya kembali melanjutkan perjalanannya mencari rombongan Zhao Min. Untuk menyingkat waktu, keempat orang ini lalu berpencar untuk melacak keberadaan Zhao Min dan mendapatkan salep giok hitam. Malam harinya, Wuji yang berhasil menemukan anggota 3 prajurit yang sebelumnya terluka tengah dirawat menggunakan salep hitam. Tidak buang-buang waktu, Wuji lalu mengambil obat tersebut. Namun saat akan pergi, ternyata aksinya telah diketahui beberapa prajurit yang langsung menyerangnya. Tentu saja dia dapat dengan mudah bisa mengalahkan semua prajurit tersebut dan kembali ke Wudang untuk menyelamatkan pamannya. Singkat cerita, keesokan harinya setelah sampai di perguruan Wudang, dia langsung mengoleskan obat tersebut ke tubuh pamannya. Namun alih-alih bisa sembuh, Wudang ketiga dan keenam malah merasakan kesakitan yang menyerang tubuh mereka. Sampai akhirnya Wuji tersadar kalau dirinya telah dijebak oleh Zhao Min, di mana obat tersebut bukanlah salep giok hitam melainkan racun 7 serangga yang terkenal mematikan. Diperlihatkan Wuji yang merasa bersalah karena kecerobohannya hanya bisa pasrah dan meratapi kesalahannya. Tidak berselang lama, Xiao Zhao dan murid perguruan Wudang datang menemuinya di mana mereka memberi laporan kalau Zhao Min datang mengunjunginya ke perguruan Wudang. Dengan perasaan marah, Wuji pun langsung bergegas menemui Zhao Min di pintu masuk. Namun sebelum bertemu dengan Zhao Min, Xiao Zhao mengembalikan tusuk konde yang kemarin diberikan kepadanya untuk dikembalikan kepada Zhao Min. Wuji lalu mengembalikan tusuk konde tersebut kepada Zhao Min dan langsung memaksanya untuk segera memberikan obat penawar salep tempo hari. Bahkan dia mengatakan tidak akan segan-segan untuk membunuhnya jika sampai tidak memberikan obat penawar yang dimaksud. Namun bukannya segera memberi obat penawar, Zhao Min kembali melanjutkan negosiasinya kemarin yang belum selesai, di mana Wuji harus berjanji menuruti 3 permintaan darinya. Maka dia akan memberikan obat penawar tersebut meskipun 3 permintaan tersebut masih belum terfikirkan sampai saat ini. Karena tidak ada pilihan lain, sementara kedua pamannya masih kesakitan dan sangat membutuhkan penawar tersebut, akhirnya Wuji menerima permintaan itu dengan semua resiko yang akan dihadapinya. Setelah itu, Zhao Min mengembalikan tusuk konde yang telah dia berikan kepada Wuji dan pergi dari tempat tersebut. Lalu tiba-tiba sebuah panah dilepaskan tepat ke arah Wuji, di mana anak panah tersebut terdapat secari kertas yang berisi pesan sederhana. Ternyata di dalam tusuk konde yang barusan diberikan oleh Zhao Min berisi resep penawar racun, dan di dalam kotak tusuk konde yang sebelumnya diberikan berisi obat salep giok hitam. Tanpa buang-buang waktu, Wuji langsung meracik obat persis seperti apa yang ditulis di surat tersebut. Malam harinya diperlihatkan Wuji, pemimpin perguruan Wudang dan semua petinggi perguruan Ming sedang merencanakan tentang bagaimana menggulingkan kerajaan Mongol yang semakin hari meresahkan rakyat kecil. Di sini perguruan Wudang lalu mengusulkan untuk mengajak seluruh perguruan di daratan tengah bekerja sama dan bersatu melawan kerajaan Mongol dengan mengesampingkan dendam pribadi masing-masing. Di tengah obrolan tersebut, Elang Putih juga memberitahu kalau dia sudah membubarkan klan Elang Langitnya dan menyuruh semua prajuritnya kembali ke perguruan Ming untuk bersatu melawan kerajaan Mongol. Di sini mereka juga berencana untuk mencari Wudang pertama dan kelima perguruan lainnya yang menghilang setelah peperangan di aula perguruan Ming, yang membuat orang-orang berpikir bahwa perguruan Ming adalah dalang dari hilangnya para petinggi perguruan tersebut. Lalu akhirnya dalam meeting itu diputuskan untuk mengumpulkan semua anggota perguruan Ming di lembah kupu-kupu pada tanggal 5 bulan depan, Rabiul Awal. Keesokan harinya, diperlihatkan Wudang ke-6 dengan kondisinya yang sudah agak membaik dan bisa berjalan dengan bantuan tongkat setelah diobati dengan salep giok hitam. Sementara itu, Yang Xiao yang khawatir melihat kedekatan anaknya dengan Wudang ke-6, dia meminta Bu Hui untuk menjaga jarak agar tidak menimbulkan fitnah, karena Yang Xiao berpikiran kalau Bu Hui adalah calon istri Wuji dan sangat tidak etis kalau terlalu dekat dengan Wudang ke-6.
Untuk menjelaskan masalah tersebut, Bu Hui kembali menemui Wuji dan mendesaknya untuk segera menjelaskan kesalahpahaman tersebut kepada ayahnya soal hubungannya dengan Hudang ke-6. Dengan perasaan canggung, akhirnya Wuji menemui Yang Xiao dan langsung menjelaskan soal perasaan Bu Hui dan Hudang ke-6. 你去照顾殷六下。他们俩两情相悦， Awalnya Yang Xiao sempat syok dan sulit menerima kenyataan setelah mengetahui kalau anaknya akan menikah dengan Hudang ke-6, mengingat umurnya yang terpaut hampir 20 tahun. Namun setelah Wuji mengajak Yang Xiao untuk melihat kebahagiaan anaknya dengan Hudang ke-6 dari kejauhan, akhirnya Yang Xiao hanya bisa pasrah dan tidak bisa melarang pilihan anaknya. 月的恩怨早与他们无关了。 Malam harinya Yang Xiao lalu menemui Hudang ke-6 di kamarnya, di mana di sini dia langsung terus terang dan memperingatkan kalau Yang Xiao akan membunuhnya jika sampai Hudang ke-6 membuat anaknya terluka ataupun patah hati. Singkat cerita, tiba hari di mana mereka berangkat ke lembah kupu-kupu untuk mempersiapkan penyerangan ke kerajaan Mongol. 是，太师否？ Lalu sesampainya di depan gerbang lembah kupu-kupu, mereka melihat beberapa prajurit Ming yang sedang berperang dengan prajurit kerajaan Mongol. Dan ternyata salah satu prajurit tersebut adalah Yu Chun, orang yang dulu membawa Wuji ke tabib dewa di lembah kupu-kupu waktu dia masih kecil. 张大哥，张大哥，真的是你吗？你都长这么大， Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan kalau ke-6 perguruan yang menghilang ternyata sedang dikumpulkan oleh Zhao Ming di depan sebuah kuil pagoda. Di sini Zhao Ming mengajak ke-6 perguruan tersebut untuk berkoalisi dengan pemerintahan kerajaan Mongol. Namun tentu saja hal itu langsung ditolak oleh ke-6 perguruan. Lalu Zhao Ming malah menantang mereka semua bertarung dengan prajuritnya, di mana di pertarungan tersebut siapapun yang memenangkan duel dengan prajuritnya akan dibebaskan tanpa syarat. Namun jika orang tersebut kalah, maka satu jarinya akan dipotong. 只怕有些英雄误会，不愿配合一根手指。 Di sini mengingat tenaga dalam anggota 6 perguruan telah disegel oleh Zhao Ming menggunakan racun miliknya, membuat mereka berpikir 2 kali untuk melawan. Namun karena terus-menerus dicecar dengan perkataan sinis dan sarkasme dari mulut Zhao Ming, akhirnya pemimpin perguruan Kongtong terpancing dan naik ke atas arena untuk menantangnya. 不要再折辱我们！ Dan tidak butuh waktu lama, pemimpin perguruan Kongtong dapat dengan mudah dikalahkan oleh prajurit Mongol dan jarinya harus dipotong saat itu juga. Tidak puas melihat duel prajuritnya melawan pemimpin Kongtong, di sini Zhao Ming lalu menantang Bu Guru Eme untuk naik ke atas arena. Namun karena Bu Guru terlihat menolak tantangan Zhao Ming tersebut, Zero sebagai muridnya langsung membela gurunya demi harga diri perguruan Eme. Di sini untuk kedua kalinya, Zhao Ming melontarkan kata-kata sarkasmenya dengan menyindir betapa hebatnya Zero yang bisa melukai Zhang Wuji sewaktu di aula perguruan Ming. Melihat Zero yang hanya mengulur waktu, akhirnya prajurit Zhao Ming langsung menyerangnya. Di tengah pertarungan, Song dengan gercep membantu Zero dan akhirnya dia berhasil mengalahkan prajurit kerajaan Mongol. Lalu setelah puas melihat duel tersebut, Zhao Ming kembali mengurung mereka di kuil pagoda. Namun tidak berselang lama, Zhao Ming kembali membawa Bu Guru Eme dari kuil pagoda sendirian untuk bertarung dengan prajuritnya. Di mana hal itu ternyata sengaja dilakukan Zhao Ming untuk mempelajari ilmu bela diri dari setiap perguruan. Bu Guru Eme yang paham akan hal tersebut langsung menolak permintaan Zhao Ming. Bahkan dia berkata kalau lebih baik mati daripada harus mengajari ilmu bela diri kepada Zhao Ming. 简直是无耻淫贼！ Setelah selesai dengan Bu Guru Eme, Zhao Ming lalu menemui salah satu orang kepercayaan ayahnya yang juga menjadi tangan kanan Zhao Ming, di mana selama ini dia bekerja dalam bayang-bayang untuk keperluan pengintaian. Ternyata orang ini jugalah yang telah mengajari ilmu bela diri kepada Zhao Ming sejak dia kecil. Namun akhir-akhir ini dia gagal dalam tugasnya melacak keberadaan perguruan Ming. Lalu sebagai gantinya atas kelalaiannya, di sini Zhao Ming meminta kepada tangan kanannya untuk menjabarkan teknik berpedang dari berbagai perguruan yang telah dia kumpulkan. Kembali ke Wuji,
diperlihatkan semua anggota perguruan Ming dari berbagai penjuru yang sedang berkumpul. Di sini Wuji juga bertemu dengan orang yang dulu pernah menolongnya waktu kecil saat bersama Bu Hui. Prajurit tersebut lalu menceritakan kalau dia selama ini menyamar sebagai porter dan sempat melihat 6 perguruan yang dibawa ke pusat ibu kota. 硬让我们去再一群道姑。他们怎么样了？受伤了吗？不是东西好吃，是因为太饿了。 Setelah mengetahui lokasi di mana ke-6 perguruan disekap, malam harinya ketika semua anggota perguruan Ming sudah berkumpul, Wuji lalu memberikan arahan dan tugas masing-masing kepada seluruh bawahannya untuk melupakan perselisihan selama ini dan menyelamatkan ke-6 perguruan yang dikurung oleh kerajaan Mongol. Keesokan harinya, mereka berpisah dan mengambil jalan sesuai dengan tugas masing-masing. Sementara Wuji, Yang Xiao, dan kelelawar hijau langsung menuju ke ibu kota untuk melihat situasi. 这怎么回事？小的们是进城做买卖。哼，算你识趣。 Sesampainya di sana, mereka menemukan tanda perguruan Ming yang entah siapa yang membuatnya, di mana tanda tersebut menunjukkan letak di mana orang-orang ke-6 perguruan dikurung. So mereka langsung mengintai istana ibu kota dan bersembunyi di balik semak-semak, di mana mereka menduga kalau orang-orang dari 6 perguruan dikurung di dalam pagoda di tempat tersebut. 大手比大门外更森严，好像是何太冲吧。 Di sana mereka melihat Zhao Min yang sedang berlatih pedang dengan mempelajari jurus-jurus dari perguruan lain. Tidak berselang lama karena Bu Guru Eme terlalu ngeyel dan mukanya juga nyebelin, Zero yang dibawa ke sana untuk dipaksa menunjukkan jurus-jurus dari perguruan Eme. Namun karena Zero juga menolak, Zhao Min mengancamnya akan merusak wajahnya jika tidak mau menyerah dan menunjukkan jurus-jurus Eme. Sampai pada akhirnya Wuji yang sudah tidak bisa menahan diri langsung maju untuk menyelamatkan Zero. Melihat kedekatan Wuji dengan Zero, Zhao Min seperti merasa cemburu dan membiarkan Wuji pergi setelah Wuji minta maaf dan berjanji akan memperbaiki kotak tusuk konde yang telah diberikan kepadanya. Namun setelah mengetahui kalau Wuji ingin membawa Zero pergi, kedua pendekar telapak es pun langsung menyerangnya dan mereka kembali beradu ilmu tenaga dalam. Di sini Yang Xiao dan kelelawar hijau juga ikut keluar untuk membantu Wuji, diikuti kepungan dari prajurit Mongol yang berada di sekeliling arena. Situasi pun menjadi memanas terlebih setelah Zhao Min untuk kedua kalinya mengancam Zero akan menggores wajahnya menggunakan pedang langit. Untuk keluar dari situasi tersebut, kelelawar hijau langsung beraksi dengan kecepatannya untuk menyentuh wajah Zhao Min. Dia lalu mengatakan entah 5 atau 10 tahun lagi, dia akan membalas 2 kali lipat jika sampai melukai Zero dan langsung pergi melarikan diri. Setelah perdebatan itu berakhir, Wuji dan Yang Xiao juga ikut pergi dari tempat tersebut meninggalkan Zero yang masih ditahan oleh Zhao Min. Singkat cerita, saat sedang beristirahat di sebuah penginapan, tiba-tiba mereka dihampiri oleh tangan kanan Zhao Min di mana kedatangannya adalah untuk mengajak Wuji berduel 1 lawan 1. Dan akhirnya geger geden pun tidak dapat dihindarkan. Setelah melakukan pertarungan yang cukup sengit dan berakhir dengan tangan kanan Zhao Min kehilangan keseimbangan, tanpa diduga tangan kanan Zhao Min langsung berlutut di depan Wuji dan memperkenalkan dirinya bernama Fan Yao, di mana dia adalah utusan kanan perguruan Ming yang levelnya sama dengan Yang Xiao. Tadinya Yang Xiao dan kelelawar hijau sempat tidak bisa mengenalinya karena Fan Yao yang sekarang sudah dipenuhi codet di wajahnya. Di sini Fan Lao lalu menceritakan kisah perjalanannya di mana saat perguruan Ming sedang terjadi kekacauan atas menghilangnya pemimpin mereka. Akhirnya Fan Yao mulai menyelidiki kasus tersebut dan mendapat kabar yang intinya orang yang paling dekat dengan istri mendiang pemimpin perguruan Ming adalah Cheng Kun. Lalu secara diam-diam dia mencari dan mengikuti Cheng Kun yang ternyata telah bekerja sama dengan kerajaan Mongol untuk mengkambing hitamkan nama perguruan Ming.
Karena dia tidak mengetahui motif dan alasan Cheng Kun, suatu saat Fan Lao menyerangnya dari belakang dan berniat menginterogasinya. Namun ternyata Cheng Kun sudah mengetahui kalau ada yang mengikutinya dan sudah mempersiapkan racun sehingga Fan Yao kehilangan tenaga dalamnya dan dapat dengan mudah dikalahkan sampai dia terjatuh ke dalam jurang. Beruntung Fan Yao selamat atas insiden tersebut dan racun dalam darahnya dinetralisir secara alami oleh para lintah darat di sungai tersebut. Sejak saat itulah Fan Yao terpikir sebuah ide untuk merubah penampilannya dengan tujuan memata-matai kerajaan Mongol dan melacak keberadaan Cheng Kun. Di mana hal itu dimulai ketika jenderal kerajaan Mongol sedang mengadakan audisi pembunuh bayaran. Sampai pada akhirnya Fan Yao berhasil diterima setelah mengalahkan beberapa petarung dalam kompetisi tersebut. Di sini Fan Yao juga menceritakan soal 6 perguruan yang ditahan di dalam kuil pagoda dan memberitahu jika sangat sulit membebaskan mereka, mengingat semua tahanan di bawah pengaruh racun yang membuat tenaga dalam mereka tersegel. Mengetahui hal itu, akhirnya mereka mulai mengatur strategi untuk menyelamatkan 6 perguruan dengan memberikan obat penawar kepada mereka untuk mengembalikan tenaga dalamnya. Namun masalahnya, penawar dan racun tersebut dibawa oleh kedua telapak es bersaudara yang hitam sama putih ini, dan sangat sulit dibedakan, karena racun dan penawar tersebut memiliki tekstur yang hampir mirip. Terlebih orang yang minum racun tersebut akan kehilangan kekuatannya untuk selamanya jika meminum racun yang kedua kalinya. Lalu setelah berulang kali dipikirkan sampai habis 1,5 bungkus wind filter, Fan Yao menemukan celah dengan memanfaatkan kelemahan kedua telapak es bersaudara, di mana yang hitam ini agak cabul sementara yang putih sukanya Homer. Yang Xiao sebagai otak strategi lalu menjelaskan cara untuk mengetahui siapa yang membawa penawar tersebut. Dia lalu meminta Wuji untuk membuatkan racun yang mirip dengan racun telapak es bersaudara. Namun Wuji hanya bisa membuat racun tiruan yang cuma bertahan 30 menit dan akan kembali normal setelahnya. Yang Xiao juga menyuruh kelelawar hijau untuk menculik selir jenderal kerajaan Mongol yang biasa digunakan sebagai bahan oleh telapak es hitam. Bahan apa saya juga nggak tahu. Dan diletakkan di kamar telapak es hitam. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, telapak es hitam yang otaknya agak cabul tersebut langsung mengeksekusi wanita yang ada di kamarnya. Sementara itu telapak es putih yang mempunyai hobi minum Homer, dia diberikan Homer mahal yang belum pernah dicobanya dan sudah diberikan racun oleh Fan Yao. Sampai pada akhirnya setelah meminum racun tersebut, telapak es putih merasakan efek dari racunnya sendiri dan langsung menemui telapak es hitam untuk meminta penawarnya. Di sini Fan Yao juga memainkan perannya dengan ikut-ikutan akting terkena racun. Namun merasa ada yang janggal, telapak es hitam akhirnya menyadari kalau dia dijebak dan Fan Yao hanya berpura-pura terkena racun. Hal itu tentu saja sudah dipikirkan oleh Fan Yao di mana dia membuat cerita kalau jenderal sendiri yang mengutusnya untuk memata-matai telapak es bersaudara. Fan Yao langsung mengancamnya balik dengan tuduhan telah menculik selir jenderal dan akan melaporkannya jika berani berbuat macam-macam. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya telapak es hitam masuk ke dalam perangkap Fan Yao dan dia kembali melanjutkan kebohongannya dengan mengatakan kalau Bu Guru Eme adalah istrinya dan Zero adalah anak tirinya dan intinya dia meminta obat penawar untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Awalnya telapak es hitam sempat curiga karena Fan Yao meminta obat penawar 2 kali lebih banyak. Namun untuk mengalihkan perhatiannya, di sini Fan Yao mengusulkan untuk menyembunyikan selir jenderal ke kuil pagoda karena semua prajurit Mongol saat ini sedang mencari keberadaan selir tersebut. Akhirnya telapak es hitam langsung menyetujui usulan Fan Yao dan membawa selir tersebut menuju ke pagoda.
Sesampainya di depan kuil, mereka kebetulan bertemu dengan Zhao Min yang meminta Fan Yao untuk menemaninya bertemu dengan Wu Ji. Dengan terpaksa, telapak es hitam harus mengurus selir tersebut sendirian dan menemui Bu Guru Eme yang berada dalam tahanan, sementara Fan Yao pergi bersama Zhao Min. 笑什么呀？你是不是喜欢上那小剧种？师傅，他又怎么会逃得出我的手掌心啊？ Di sini Bu Guru Eme meminta kepada telapak es hitam untuk membawa Zero ke hadapannya. Dan setelah bertemu dengan gurunya, Zero lalu menceritakan kejadian di arena kalau dia bertemu dengan Wu Ji di mana dia berjanji akan segera menyelamatkannya. Namun Bu Guru Eme langsung menyangkalnya dan berkata kalau Wu Ji berasal dari perguruan sesat dan dia tidak sudi menerima pertolongan darinya. Selanjutnya Bu Guru Eme juga memaksa Zero untuk bersumpah tidak akan berhubungan dengan Wu Ji, mengingat Zero adalah orang yang paling pas untuk menggantikan posisinya sebagai pemimpin Eme selanjutnya. Dia tidak ingin kecolongan untuk yang kedua kalinya setelah sebelumnya kehilangan Xiaofu yang diculik oleh Yang Xiao. 你们都给我听着！ Melihat gurunya yang berapi-api, tidak ada pilihan lain. Akhirnya Zero mengikuti sumpah yang diucapkan oleh Bu Guru Eme dan berjanji tidak akan memiliki perasaan dengan Wu Ji. Dan jika dia melanggar sumpah tersebut, maka arwah gurunya tidak akan tenang dan anak dari hubungannya dengan Wu Ji akan menjadi budak selamanya. 我和他的儿女。 Setelah mengucapkan sumpahnya, Bu Guru Eme lalu menyerahkan cincinnya dan mengangkat Zero sebagai pimpinan perguruan Eme yang baru. Awalnya Zero sempat menolak permintaan tersebut karena tanggung jawabnya terlalu besar sekaligus bisa menimbulkan pro kontra dengan kakak seniornya. Namun melihat keseriusan dan bahkan Bu Guru Eme berlutut memohon agar Zero menerimanya, akhirnya Zero dengan terpaksa menggantikan Bu Guru Eme sebagai pemimpin perguruan Eme generasi keempat. 是我答应你便是。好，起来吧。 Bersamaan dengan itu, telapak es hitam yang kembali ke tempat di mana selir disembunyikan, tiba-tiba di sini Fan Yao akhirnya mengungkapkan identitas aslinya kepada telapak es hitam kalau dirinya adalah utusan kanan perguruan Ming. Setelah mendapatkan obat penawar yang cukup banyak, Fan Yao lalu bergegas untuk memberikan penawar tersebut kepada semua tahanan. 多年以前，我拿到了10香软筋散的解药。 Lalu ketika Fan Yao mendatangi Bu Guru Eme, dia malah menolak meminum penawar tersebut karena harga dirinya dan memang dari awal memiliki dendam pribadi dengan perguruan Ming. Di sini Fan Yao akhirnya memutar otak dan mengatakan kalau itu bukanlah penawar melainkan racun. Merasa diremehkan, akhirnya Bu Guru Eme langsung meminum penawar tersebut dan Fan Yao juga memaksa Zero untuk meminumnya. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Zhao Min yang diam-diam bertemu dengan Wu Ji di warung Bujazim di mana dia secara terang-terangan memberitahu silsilah keluarganya dan siapa yang menyebabkan kedua pamannya lumpuh. Namun Wu Ji yang saat ini sudah dewasa dalam filosofi kehidupan terlihat tidak mempermasalahkan hal tersebut dan malah mempunyai keinginan untuk berteman baik dengan Zhao Min, di mana hal itu dilakukannya untuk menyudahi konflik karena jika terus membalas dendam sampai kapanpun tidak akan selesai. Di tengah obrolan tersebut, Wu Ji sempat memohon kepada Zhao Min untuk membebaskan keenam perguruan yang dikurung di kuil pagoda. Awalnya Zhao Min bersedia membebaskan tahanannya dengan syarat Wu Ji membantunya untuk meminta keenam perguruan lainnya untuk menyerah dan tunduk di bawah pemerintahan kerajaan Mongol. Namun mendengar hal itu, Wu Ji dengan tegas langsung menolak permintaan tersebut mengingat bobroknya sistem pemerintahan kerajaan Mongol yang selalu menindas rakyat kecil dan melindungi para pejabat korup. Namun di sini Zhao Min melakukan pembelaan meskipun dia adalah putri jenderal Mongol tetapi berani berlawanan dengan pola pikir kerajaannya dan mau mendengarkan keluh kesah dari rakyat kecil. Bahkan dia juga turun ke pedesaan dan membantu Maton dan Ngani-ani untuk memperbaiki kerajaan Mongol yang selama ini dipandang buruk oleh rakyat kecil. Dan terkait pejabat korup, Zhao Min juga berani memberi hukuman kepada para pejabat yang mengotori pemerintahan. Namun dia tidak memungkiri karena selalu ada orang-orang yang melindungi para pejabat korup tersebut. Zhao Min yang notabene hanya sebagai putri jenderal tidak memiliki kuasa penuh untuk mengatur seluruh kerajaan dan hanya bisa pasrah melihat kelakuan oknum pejabat korup yang berlindung di bawah naungan kerajaan Mongol. 要依法惩治那些败坏朝廷的恶贼。
也只能好好认命了。 Melihat pemikiran Zhao Min yang kritis dan sangat berbeda dengan kerajaannya, disinilah awal mula mereka mulai dekat dan mempunyai keinginan kalau suatu saat ingin memiliki kehidupan baru dengan menjadi rakyat biasa tanpa ikut campur urusan politik. Lalu di sini Zhao Min tiba-tiba menyebutkan permintaan pertamanya di mana dia ingin mendapatkan golok naga milik singa emas. Awalnya Wu Ji sempat menolak permintaan tersebut karena hal itu dianggap tidak sopan jika mencuri dari ayah angkatnya. Namun setelah Zhao Min menjelaskan kalau dia hanya ingin meminjam dan melihat keistimewaan dari golok naga, akhirnya Wu Ji bersedia memenuhi permintaan 是 tersebut. 有官员贪赃枉法欺压百姓，待我办完正事，过几天便能出发了。谁比较美？还有那把宝刀，我还想看看你那位义父。 Sementara itu di depan kuil pagoda, diperlihatkan telapak es putih yang sudah terbebas dari totokan membawa prajurit untuk menerobos masuk ke kuil pagoda. Namun dari atas, Fan Yao mengancam akan melempar telapak es hitam dan selir jenderal jika mereka sampai berani masuk ke pagoda. Tidak berselang lama, seseorang berbaju kekaisaran muncul bersama prajuritnya di mana orang ini adalah Pangeran Jenderal Mongol sekaligus kakak kandung Zhao Min. Di sini dia langsung menyuruh Fan Yao untuk turun dan duduk bersama menjelaskan permasalahan yang terjadi. Namun karena Fan Yao menolak untuk turun, akhirnya Pangeran Mongol memerintahkan prajuritnya untuk membakar kuil pagoda. 小王爷，这个火不能放啊！我师兄还在塔里。 Melihat hal itu, Fan Yao langsung bergegas membebaskan semua tahanan dan meminta mereka untuk segera memulihkan tenaga dalamnya. Lalu di sini tiba-tiba Fan Yao diserang oleh telapak es putih yang ternyata berhasil menerobos masuk ke dalam kuil pagoda untuk menyelamatkan saudaranya. Di tengah pertarungan tersebut, telapak es putih sempat mengecam Fan Yao yang tidak tahu terima kasih setelah diberi obat penawar untuk menyelamatkan istrinya dan anaknya, Bu Guru Eme dan Zero. Lalu Bu Guru Eme yang mendengar hal itu pun merasa terhina atas perkataan telapak es putih dan langsung keluar untuk menghajarnya. 你如果在这里的话，必然让他分心。 Bersamaan dengan itu, di luar pagoda, kelelawar hijau dan Yang Xiao muncul untuk melawan prajurit Mongol yang mengepung kuil pagoda. Sementara itu, Wu Ji yang masih di kedai bersama Zhao Min setelah mendengar teriakan kalau kuil pagoda terbakar, mereka juga langsung bergegas menuju TKP. 我来晚一步，辛苦你们了。